Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Andini Putri dari kelas C Manajemen Rekod, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Angkatan 2019. Hari ini saya akan membahas tentang teori dan praktik dari pemberkasan arsip atau rekod. Nah, yang pertama, apa itu arsip? Nah, di Indonesia sekarang ini masih banyak orang yang salah mengartikan apa itu arsip. Masih banyak juga orang-orang yang tidak mengetahui apa itu sejatinya arsip. Nah, arsip dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 menyatakan bahwa satu, kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Lalu nomor 2, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, arsip itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu adalah arsip dinamis dan arsip statis. Nah, apa itu arsip statis? Arsip statis ini adalah arsip yang disimpan dalam jangka waktu yang lama untuk kepentingan administrasi. Bisa juga disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, selain untuk kepentingan administrasi, arsip statis ini juga disimpan dalam waktu yang lama untuk kepentingan hukum, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Inggris, arsip statis ini dikenal sebagai archives. Dan administrasi arsip statis itu dikenal sebagai archives administration. Nah, sedangkan apa itu arsip dinamis? Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau digunakan secara langsung dalam administrasi negara. Atau simpelnya adalah arsip dinamis itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi arsip dinamis ini itu yang dikenal sebagai record. Dalam bahasa Inggris, arsip dinamis ini adalah record. Nah, arsip dinamis ini dalam pengelolaan record ini atau pengelolaan arsip dinamis ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai record management. Jadi apa yang dikenal sebagai arsip dan record itu sebenarnya adalah arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis itu adalah record, arsip statis itu adalah arsip. Nah, arsip statis itu yang disimpan dalam jangka waktu yang lama dan cenderung tidak berkaitan dengan kegiatan sehari-hari organisasi. Sedangkan arsip dinamis itu adalah record itu adalah record yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Seperti itu. Lalu pada intinya baik arsip statis maupun dinamis itu sama-sama merekam informasi dalam berbagai bentuk dan media. Arsip bukan saja berupa tumpukan kertas-kertas, namun juga bisa dalam bentuk elektronik. Mengingat saat ini segala bentuk pekerjaan dimudahkan melalui teknologi, yaitu dalam bentuk teknologi. Nah, sekarang ini pengelolaan arsip dan rekod itu tidak saja dilakukan secara manual atau dengan menggunakan kertas-kertas. Jadi arsip dan rekod itu juga dikelola menggunakan teknologi atau komputer. Dan kalau misalnya kita melakukan pemberkasan arsip, itu juga dilakukan secara manual atau menggunakan kertas-kertas dan juga dilakukan dengan memakai komputer atau teknologi sebagai backup dari berkas-berkas tersebut. Lalu selanjutnya mengenai pemberkasan arsip atau rekod.
terdapat beberapa pandangan tentang macam-macam metode pemberkasan arsip atau rekod. Seperti Kennedy tahun 1998 menyatakan secara garis besar pemberkasan menggunakan sistem numerik dan sistem abjad. Sulistyo menyatakan terdapat sistem utama pemberkasan rekod, yaitu abjad numerik klasifikasi, kronologis, dan warna. Menurut Gunarto, Anbenik dalam ARMA, dan Martono, dari metode pemberkasan yang ada secara garis besar, pemberkasan digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sistem numerik atau angka, sistem abjad, dan sistem subjek. Jadi ada beberapa sistem pemberkasan yang sering digunakan dalam kegiatan pemberkasan arsip atau rekod, yaitu ada sistem numerik, sistem abjad, subjek, dan juga sistem gabungan antara numerik dan subjek. Nah, sistem pemberkasan yang telah disebutkan itu merupakan pengolahan rekod yang tercetak atau konvensional. Jadi dengan menggunakan sistem numerik, sistem abjad, sistem subjek, sistem gabungan, dan sistem-sistem seperti itu merupakan yang dilakukan dalam pemberkasan secara manual atau secara konvensional dengan menggunakan kertas-kertas. Jadi kalau melakukan pemberkasan rekod dengan menggunakan teknologi atau komputer, itu caranya berbeda lagi dengan yang manual. Agus Sugiarto mengatakan penggunaan media elektronik dalam pengelolaan arsip ini sering disebut dengan sistem pengarsipan elektronik yang berbasiskan dengan penggunaan komputer. Jadi di sini diperjelas bahwa yang menggunakan teknologi itu adalah dengan menggunakan komputer. Nah, terdapat 5 sistem utama pemberkasan rekod. Di sini diperjelas sistem utama pemberkasan rekod, yaitu adalah abjad, numerik, klasifikasi, kronologis, dan warna. Susunan abjad masih dapat diperluas lagi menurut abjad nama, abjad geografi, dan abjad subjek. Beberapa sistem ini dapat dikombinasikan menjadi sistem campuran. Misalnya abjad dengan numerik dikenal sebagai sistem alfanumerik, atau abjad geografi ditambah dengan abjad nama orang, ataupun abjad dikombinasikan dengan warna. Nah, kalau untuk sistem pemberkasan rekod yang menggunakan abjad ini, seperti yang kita tahu, menggunakan huruf. Jadi misalnya tentang pendidikan, abjadnya itu berarti menjadi P. Lalu yang numerik ini atau angka itu menggunakan angka. Jadi nanti dalam proses pemberkasan rekod atau arsip itu ditentukan dulu subjeknya, subjeknya, dan juga subjeknya. Nah, biasanya kalau subjeknya ini dipakai dengan sistem abjad, lalu untuk subjek dan subjek itu menggunakan sistem numerik, biasanya seperti itu. Lalu sistem numerik ini sistem yang menggunakan nomor atas dasar urutan angka atau nomor, biasanya dari angka terkecil ke angka terbesar. Pemberkasan urut angka merupakan sistem yang paling sederhana. Rekod diatur berdasarkan urutan angka seperti 01, 02, 03, 04, dan seterusnya. Sistem ini umumnya digunakan untuk penyimpanan cek, slip pembayaran, rekod personil, pasien, dan semua tipe rekod yang memiliki nomor tertentu dan menandai dokumen bersangkutan. Namun, sistem urutan angka ini hanya efektif jika jumlah rekodnya itu tidak melebihi 5.000 berkas. Jadi kalau misalnya melebihi dari 5.000 berkas itu akan sulit karena dia akan memakan waktu lebih banyak dan juga akan menjadi kurang efisien. Lalu yang kedua ada sistem abjad. Nah, sistem abjad ini merupakan sistem atas dasar abjad, yaitu dengan menggunakan urutan abjad, nama orang, organisasi, nama subjek, atau nama lokasi geografi. Pemberkasan atas dasar sistem abjad ini merupakan sistem yang paling tua dan paling sederhana.
Rekod yang diatur berdasarkan sistem ini antara lain berkaitan dengan rekod kepegawaian, nasabah langganan, pasien, dan sejenisnya. Jadi sistem berabjad ini adalah sistem yang paling sering dipakai selain sistem numerik, dan juga merupakan sistem yang paling tua, yang paling lama digunakan dalam sejarah pemberkasan arsip atau rekod. Dan juga ini merupakan sistem yang paling sederhana karena memang menggunakan abjad, dan abjad adalah sesuatu yang paling sering kita gunakan. Lalu setelahnya ada sistem subjek. Sistem ini diterapkan pada rekod korespondensi seperti surat dan sejenisnya, kegiatan lain seperti penelitian, rekod kasus, dan sebagainya. Walaupun berdasarkan sistem subjek, pedoman penataannya adalah masalah yang terkandung dalam rekod, namun dalam pengaturan foldernya dapat digabungkan dengan sistem lainnya. Jadi sistem subjek ini sebenarnya lebih rumit daripada menggunakan sistem numerik dan sistem berabjad. Tapi sistem subjek juga bisa digunakan seperti pada rekod korespondensi seperti surat dan sebagainya, itu bisa digunakan dengan mencantumkan subjeknya sebagai kode pemberkasan. Lalu selain itu ada sistem kombinasi. Sistem kombinasi ini itu sistem yang mengkombinasikan antara sistem abjad dan sistem numerik. Jadi biasanya ini merupakan sistem yang paling sering dipakai dalam pemberkasan rekod atau arsip, karena biasanya abjadnya itu dipakai untuk sebagai kode dari subjeknya, dan huruf itu biasanya dipakai untuk sebagai kode dari subjeknya, sedangkan numerik atau angka itu dipakai sebagai kode dari sub-subjek dan sub-subjeknya. Lalu ada beberapa persyaratan untuk sistem pemberkasan rekod. Yang pertama, sistemnya harus sederhana untuk mengurangi tingkat kesalahan dan memfasilitasi penggunaannya untuk semua pegawai. Jadi, sistem ini harus sederhana agar tidak ada atau tingkat kesalahan dari pegawai itu tidak besar atau tidak banyak. Jadi untuk meminimalisir kesalahan dari para pegawai. Lalu yang kedua adalah berkas harus mengandung informasi yang berhubungan dengan kegiatan dan fungsi yang didokumentasikan. Jadi berkas-berkas itu harus mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau informasi-informasi yang tidak dibutuhkan, maka itu tidak perlu dilakukan kegiatan pemberkasan. Lalu yang ketiga, sistem harus mempunyai struktur numerik atau alfanumerik yang setiap unsurnya sama dengan fungsi judul berkas maksimum 4 unsur. Yang kelima adalah harus sesuai. Jadi sistem harus memenuhi kebutuhan pengguna atau departemen. Lalu selanjutnya adalah pemeliharaan yang baik. Jadi sistem ini untuk membantu kita untuk mencari. Jadi sistem yang ada itu haruslah membantu kita untuk mencari, dan juga sistem itu harus cukup aman agar tidak mudah terkena kerusakan atau hal-hal seperti itu. Lalu yang selanjutnya dapat mengadaptasi. Sistem ini harus fleksibel dan cukup dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Selanjutnya adalah aksesibilitas. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengklasifikasi rekod dan dapat mencarinya tanpa ada gangguan. Dan selanjutnya adalah akuntabilitas. Harus mencakup mekanisme audit sehingga menjaga kegagalan praktek dan prosedur. Nah, itu merupakan teori-teori dari pemberkasan rekod atau arsip. Nah, bagaimana praktiknya? Praktiknya secara sederhananya itu ketika kita melakukan pemberkasan arsip, kita harus menentukan dulu subjeknya, sub-subjek, dan sub-sub-subjeknya. Nah, setelah kita misalnya subjeknya itu adalah A, atau misalnya pendidikan pengajaran. Nah, kodenya itu akan kita taruh sebagai PP alias pendidikan pengajaran. Nah, sub-subjeknya adalah penerimaan mahasiswa baru yang ditandai dengan angka 00. Jadi
kita bisa tulis di bagian kode pemberkasan itu pp.00. Nah, subjeknya adalah daya tampung mahasiswa yang ditandai dengan angka 01. Lalu kita bisa menambahkan di kode yang telah kita tulis tadi adalah pp.00.01. Nah, itu bisa menjadi kode dari berkas arsip atau rekod tersebut. Nah, di arsip atau rekod itu harus ada beberapa informasi yang dimasukkan, yaitu nomor urut arsip, kode klasifikasi arsip, tahun pembuatan arsip, asal arsip, deskripsi singkat isi arsip, dan kode pembuat arsip. Nah, setelah arsip itu diberkaskan dalam hard copy atau di dalam kertas-kertas, setelah itu kita harus menginput data-data berkas itu ke dalam soft copy-nya atau di komputer, agar ketika ada kerusakan atau kehilangan dalam hard copy yang tadi kita punya itu, kita masih punya backup yang berada dalam soft copy tersebut. Nah, setelah pemberkasan arsip atau rekod itu dimasukkan ke dalam map, dan setelah itu kita memasukkan map tersebut ke dalam filing cabinet. Filing cabinet ini biasanya berisi 4 subjek karena disesuaikan dengan volumenya. Nah, itu untuk yang manual. Selanjutnya adalah yang elektronik atau memakai teknologi. Jadi misalnya kita mendapat sebuah surat undangan. Nah, surat undangan tersebut kita masukkan ke dalam sebuah file yang kita telah klasifikasi sesuai dengan kategorinya. Nah, setelah itu kita mengubah namanya dengan nama yang jelas seperti kode surat dan subjek surat. Lalu setelahnya informasi surat tersebut disimpan di Google Drive yang informasinya berisi nomor, kode klasifikasi dan indeks, nama berkas, jumlah, nomor isi berkas, nomor naskah dinas, uraian informasi berkas, kurun waktu, jadwal retensi, tingkat perkembangan, dan lokasi simpan. Nah, informasi-informasi ini dimasukkan di Google Drive agar ketika misalnya file yang kita simpan di folder tadi hilang, kita masih memiliki informasi tentang file tersebut di Google Drive sebagai backup yang kita punya. Nah, begitu caranya pemberkasan arsip atau rekod dengan menggunakan elektronik atau teknologi. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.